Pengangkatan Komjen Polisi Dr. Andos Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri. Semua agama mengajarkan kasih sayang, termasuk Islam di dalamnya mengajarkan rahmatan bil alamin. Jadi penilaian itu sekali lagi bersifat holistik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Komisi 3 DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz. Persetujuan itu ditetapkan seusai Sigit menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang digelar Komisi 3 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 20 Januari 2021. Atas persetujuan ini, Komisi 3 akan segera bersurat kepada pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat paripurna pengesahan Kapolri terpilih. Keputusan itu diambil setelah Komisi 3 mendalami paparan Sigit dan melakukan rapat pleno. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Dr. Andos Idam Aziz MSI dan menyetujui pengangkatan Komjen Polisi Dr. Andos Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fit and proper test, Komjen Listio Sigit diantar oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz. Kehadiran Kapolri Jenderal Idam Aziz tersebut di gedung DPR menjadi warna baru. Ini adalah kejadian yang tidak biasa, sebab dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, tak ada Kapolri yang sampai harus mengantar calon Kapolri yang akan dites di DPR. Menurut Idam, alasan kehadirannya itu untuk membuktikan internal Polri solid terkait dengan proses pergantian pucuk pimpinan di lembaga Korps Baju Coklat tersebut. Idam menyebut anggota Korps Bayangkara mempunyai kewajiban untuk mengantar dan mengawal Sigit hingga nantinya resmi dilantik sebagai Kapolri selanjutnya. Ini saya lakukan untuk memberi pelajaran kepada generasi Polri bahwa pergantian kepemimpinan Polri itu adalah suatu keniscayaan. Saya mengantar beliau, ini merupakan tradisi baru yang harus kita tumbuh kembangkan dan jadi pembelajaran bagi generasi Polri berikutnya, sehingga di dalam internal solid. Uji kelayakan dimulai dengan penyampaian kebijakan Komjen Listio Sigit. Komisi 3 DPR memberikan waktu kepada Komjen Listio Sigit sebanyak 60 menit. Komjen Sigit menjelaskan, dalam kepemimpinan Polri presisi akan ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif atau predictive policing. Nantinya, pendekatan tersebut akan disertai responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Kemudian kami semakin memahami apa yang diharapkan oleh masyarakat tentang postur Polri yang ke depan betul-betul bisa memberikan harapan Polri harus seperti apa, bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan masalah terorisme. Semua agama mengajarkan kasih sayang, termasuk Islam di dalamnya mengajarkan rahmatan bil alamin. Komitmen yang ingin ditunaikan Listio jika menjabat sebagai Kapolri diantaranya: yang pertama, tak boleh hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Yang kedua, Polantas tak perlu menilang. Yang ketiga, hidupkan PAM Swakarsa. Yang keempat, rekomendasi Komnas HAM. Yang kelima, perangi terorisme dan narkoba. Yang keenam, kampanye virtual polis libatkan influencer. Dalam hal ini, Komjen Listio Sigit Prabowo juga akan menangkal terorisme. Menurutnya, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan terorisme. Ia menuturkan, semua agama mengajarkan kasih sayang. Listio menegaskan bahwa terorisme tidak bisa dikaitkan dengan agama. Ia menekankan, terorisme merupakan paham yang harus dicegah dan diperangi bersama. Menurut Listio, Polri sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk menghapus konten internet yang mengarah pada tindakan terorisme. Selain itu, ia juga menyebut soal pentingnya kerjasama dengan tokoh-tokoh agama untuk menangkal terorisme dan agar masyarakat tidak mudah terpapar paham yang identik dengan kekerasan itu. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengungkap sejumlah kriteria yang menjadi dasar penunjukan calon Kapolri tunggal Komjen Listio Sigit Prabowo.
Muldoko juga meminta penunjukan Komjen Sigit sebagai calon Kapolri tidak diartikan macam-macam. Muldoko menjelaskan, seorang pimpinan tertinggi mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Karena itu pejabat di bawahnya juga harus mempunyai kemampuan yang luar biasa juga. Saat itu, dirinya menanggapi isu Komjen Listio Sigit Prabowo melangkahi sejumlah angkatan. Menurut Muldoko, ada beragam faktor yang mempertimbangkan Presiden Jokowi sehingga memilih Sigit. Muldoko menjelaskan penilaian terhadap seseorang yang akan ditunjuk menjadi pejabat itu dilakukan secara menyeluruh. Penilaian itu pun tidak bisa dijelaskan secara matematik. Dalam konteks ini tidak bisa dijelaskan secara matematik ya, itu karena penilaian itu bisa bersifat jarak dekat, penilaian bisa jarak jauh, penilaian bisa dilakukan dalam keseharian dari pengalaman-pengalaman empirik yang terjadi selama ini.